Mengkoleksi sesuatu adalah sebuah hobi. Hobi? Yang kaitannya sebetulnya sama harusnya ya di kelainan jiwa sih. Oh iya karena edik gitu, edik sama sesuatu ya. Amat dikit tuh. Kompor gas. Kalau gue nggak ngerti nih maksudnya apanya bagus biasanya. Sekarang nggak tahu deh gitu ya. Yes, kompor gas. Ya, kompor gas itu panas banget. Tapi sekarang ini kita mau ngomong yang bukan sembarang panas, lebih panas dari kompor gas. Kita mau ngomongin soal kelakuan Gen Z atau anak-anak zaman sekarang yang selalu bikin aku yang udah bukan Gen Z ini geleng kepala. Dan kali ini aku nggak sendiri. Aku ditemani oleh salah satu anak Gen Z juga yang bakalan ikut nonton video bareng. Dan inilah Ristek. Nama panjangnya sebetulnya Menteri Ristek. Iya, gitu itu ya. pakai dik Habibie ya. Rizky Teguh. Kapan kau? 8 ya? 8 Pak De. Suci 8. Alhamdulillah ketemu lagi. 9-10 aku udah gak bakalan ketemu. Oh iya. Udah gak ikut. Tapi Pak De, kan saya Suci 8 nih Pak De kan. Sepanjang Suci 8 saya belum pernah loh dapat kompor gas. Belum ya? Belum. Kau sih nggak panas kau. Tapi boleh nggak saya minta kompor gas sekarang Pak De? Boleh. Kompor gas. Akhirnya kita dapat kompor gas. Dan Ristek kita bakalan ngomongin mengenai ini lucu nih. Bakar uang buat koleksi. Artinya gini, orang sekarang ini banyak yang mengorbankan sedemikian banyak uang hanya untuk mengkoleksi sesuatu yang kadang-kadang kita nggak apa ya, aneh buat kita gitu kadang-kadang. Tapi paling sering saya sering lihat tuh para suami-suami tuh Pak De. Kenapa? Suami-suami kan tuh sering yang koleksi istri. Enggak lah. Apa? Suami-suami kenapa? Biasanya cowok-cowok tuh rata-rata laki-laki yang senang koleksi yang motor lah, mobil lah, atau apalah gitu. Kenapa kok ngomong soal motor-motor? Kan Pak De kan. Enggak. Tapi kalau aku nggak koleksi, aku pakai motor itu. Oh, koleksi kan, pakai ya? Sekarang itu yang koleksi ada yang sampai 200 motornya. 200 motor? 200 motor dan satu merek aja. Hah? Ya. Satu merek aja? Iya. Aku punya teman malah cuman sedikit. 65-70 lah. Berarti dia loyal sama satu brand itu loyal. Iya, satu. Padahal juga nggak dipakai yang 200-300 itu. Dia hanya seneng aja bikin kayak museum kayak gitu. Jadi memang kelihatannya mengkoleksi sesuatu adalah sebuah hobi. Hobi? Yang kaitannya sebetulnya sama harusnya ya di kelainan jiwa sih. Gangguan jiwa? Ya mungkin tidak sampai menjadi gangguan jiwa, tapi kelainan. Oh iya karena edik gitu, edik sama sesuatu ya. Amat dikit tuh. Pak De apa? Kok kenapa ya? Kenapa jadi alay kok? Pak De tahu itu nggak tahu? Ya, pernah dengar lah. Pernah dengar. Tapi penempatannya masih belum tahu persis di mananya ya kan. Jadi kita akan ngelihat beberapa video di YouTube perihal orang-orang mengkoleksi sesuatu Pak De. Oke. Kita mulai dari yang pertama ya. Kita mulai. Yang pertama mengkoleksi semut rangrang. Oh enggak. Enggak. Itu belakang rumah saya tuh Pak De. Oh, gitu. Banyak semut rangrang. Iya. Nih kita tontonin dulu. Aduh, sebenarnya aku nggak mau bahas ini, tapi ya udahlah ya, aku kasih kisaran aja. Habis berapa juta untuk koleksi figurku ini? Ya tergantung variatif harganya. Ada yang harganya 1 juta, ada yang harganya 700. Jadi total harga koleksi figur animeku itu mungkin seharga 2 motor mungkin. Kalau komik aku nggak tahu sih, soalnya kan ada kisaran 10.000, 20.000, dan 40.000 kalau premium ya. Mungkin seharga semotor juga mungkin. Mungkin ya. Tapi Pak De tahu itu nggak tadi apa yang dia koleksi? Tahu. Jadi action figure gitu. Iya. Kalau menurut aku figur action masih lebih manusiawi ya? Manusiawi ya, karena sebetulnya ada yang ditiru kan. Iya. Boneka ini meniru misalnya Warkop segala macam begitu misal kayak gitu. Masih karena kecintaan dia pada sebuah
grupnya dulu. Dia hanya bisa ngoleksi itu spirit X. Tapi sekarang yang menarik lagi ada yang mengkoleksi itu tuh yang katanya jadi seperti punya nyawa, diajak ngomong, diajak itu. Oh, apa itu namanya spirit dolls. Spirit dolls. Spirit iya. dolls. Spirit dolls. Banyak emang itu yang teman-teman, bahkan ada kalangan artis juga melihara bisa itu. kita sebut lah ya. Iya, tapi memang beberapa justru menjadi terkenal karena ada beberapa artis yang mereka mempopulerkan itu ya. Menurut Pak D itu gimana? Ya itu makanya tadi aku mau bilang. Sampai bisa interaksi gitu loh bonekanya. Iya. Itu kan sebuah, ya mohon maaf, entah seberapa derajatnya, seberapa besar ya katakanlah kelainannya, tapi itu sebuah kelainan gitu. Jadi ya harus aku kepengen aku aja yang dijadikan. Aku mengkoleksi dari kecil sajam. Oh, sajam. Oh, iya, sajam. Berarti Pak D kelainan sajam nih? Nah, kelainan itu, walaupun aku nggak suka berantem, bukan tukang berantem, tapi memang dari kecil gitu. Sampai aku punya zaman aku pramuka, pisauku yang kubawa zaman aku pramuka, sampai sekarang masih ada. Tapi kenapa sajam, Pak D? Kenapa sajam? Momen apa yang membuat kecintaan kepada sajam itu datang gitu? Sajam itu ilmu menurut aku. Oh. Aku dari kecil nggak tahu kenapa punya kemampuan ngasah sajam itu jadi tajam banget. Dan menurut aku yang kemudian menarik yang tadi dipikirnya sajam aku pasti tukang berantem nih, tukang apa gitu kan. Justru yang menarik kita nggak kepikiran sama sekali ke arah sana gitu. Jadi knowledge aja sebuah pisau. Ada apalagi sekarang semakin gede ya. Ada bajanya dari apa, dari apa ini. Dari mana? Oh berarti Pak D tuh sajam tuh senang apanya? Senang bentuknya kah? Atau story-nya kah? Semua. Atau bahannya? Ilmunya, gitu, teknologinya. Senang. Jadi aku koleksi semua sajam dari masing-masing daerah, gitu. Dan sebetulnya lebih ke sajam kerja. Sajam kerja. Jadi golok. Jadi golok masing-masing itu. Jadi bukan senjata, senjata masing-masing daerah misalnya badik dari Makassar, keris dari jauh, bukan sekedar itu gitu, tapi lebih yang untuk kerja. Total sekarang Pak D punya sajam kira-kira ada berapa Pak D? Mungkin 200-an. 200? Iya. 200? Iya. Sekitar segitulah. 200 ya? Nah, yang repotnya ini yang hal-hal seperti ini nih. Kenapa Pak D? Yang nggak bisa diterangkan secara teknologi gitu loh. Oh iya. Kalau buat aku ya, itu yang aku bikin aku geleng kepala sih. Oh iya. Kadang-kadang ya itu yang tadi aku bilang, boneka. Dia diajak ngomong sendiri, katanya punya spirit, benar apa enggak? Iya. Karena ada sampai beberapa orang yang sampai menyangka memang mereka ini ada soul-nya gitu, ada nyawanya. Ada nyawanya. Nah itu kan. Bahaya Pak D. Kalau soal bahayanya entah ya. Tapi kayaknya cuma dia harus berobat itu ya orang-orang kayak gitu. Berobatnya kemana? Ya, aku lagi pikir berobatnya kemana dia? Ke ahli spiritual atau ke psikiater mungkin ya? Psikiater Pak. Psikiater. Kita coba cek video berikutnya Pak D. Berikutnya. Dari zaman SMP, gue bercita-cita untuk punya satu study room yang isinya full buku semua buat gue kerja, baca, dan ngaso di situ. Kenapa pengen? Soalnya gue suka banget ngoleksi buku. Tapi bukan hobi baca ya. Soalnya gue juga bukan yang bisa baca buku lama-lama. 3 tahun terakhir setelah income gue alhamdulillah stabil, gue mulai sisihin satu persatu buat beli buku yang mau gue koleksi. Dan sekarang gue baru mulai menuju ke cita-cita gue tadi dengan beli satu rak buku kaca supaya buku-buku gue nggak gampang debuan. Yang gue koleksi hampir semuanya buku non-fiksi. Temanya bisa apa aja, tapi memang ada beberapa topik yang cukup gue fokusin kayak art and design, karena kebetulan background gue di graphic design. Plus, karena gue juga lagi running satu company, jadi gue beli buku-buku dengan topik bisnis dan manajemen, dan karena bidang gue juga di presentasi, jadi gue juga beli beberapa buku presentasi. Jadi buku mana nih yang menarik buat kita review? Kalau ini ya. Ini gimana menurut Pak? Dia beli buku tapi bukan buat dibaca, buat dipajang doang. Buat dipajang doang dah. Tapi gini, jelas banget dia temanya kemana gitu. Ya kan? Nggak non-fiksi, terus banyak yang mengenai IT lah kayak gitu. Berarti kan memang ada ketertarikan dia terhadap itu, dan aku berpikir
ini bukan hobi yang terlalu melenceng nih. Iya, Bukan masih- hobi ya. masih manusia. Masih manusia. Walaupun juga ada yang aneh. Dia nggak suka baca Dia kan. nggak suka Macam baca. aku juga nggak suka baca. Bener-bener. Sama saya Aku tuh juga, nggak Pak suka Ade. baca, nggak suka nulis. Oh. Nggak suka, karena tulisanku jelek memang. Karena kalau ini sih aku masih Masih normal ya? Masih normal ya. Kalau- Dan kelihatannya bukan Gen Z nih yang begini. Di atas Gen Z nih, iya, umur-umurannya. 35 ke atas ya. Iya. 35 ke atas. Iya. Oh. Kalau Gen Z pasti mungkin buku-buku juga, tapi Kalau Gen Z tuh biasanya stensilan misalnya gitu kan. Poster stensilan itu apa nih? Nggak tahu gue. Nggak bisa tahu lah. Stensilan apa sih? Kalau Gen Z itu biasanya dia poster-poster opa-opa Korea gitu Pak De. Taehyung Jungkook, Taehyung. Oh, iya. Pak De Iya. tahu K-pop nggak? Tahu. BTS tahu. Tahu. Nggak, oke. apa ininya. Terus mereka punya biasa poster-poster card-card Nah, gitu Pak De. itu aku juga rada aneh kalau Iya. itu rada Card-card aneh. gitu. Cuman karena beda foto tuh beda harga kan. Semakin terkenal semakin langka si orang Korea itu, semakin mahal. Yang paling mahal foto siapa? Jungkook itu bukan sih? Jungkook itu apa? Biasanya posenya yang langka. Oh. Jadi satu orang itu ada beberapa pose, ada pose tertentu yang ngeprintnya cuma dikit. Oh, posenya mungkin ada. Oh, macam perangko. Oh, Macam iya. perangko. Mungkin ada salah-salah sedikit kan? Iya. Kayak gitu justru jadi lebih mahal dia kan. Oh, Berarti tapi pose-pose Jungkook. Jungkook. Kok apa namanya ya? Nggak tahu juga Pak, di Jungkook itu bukan ya BTS tuh apa? Jungkook. Jungkook. Kalau mau boker, Pak. Kalau Jungkook. Jungkook. Iya benar. Dia soalnya nggak bisa berdiri jadi Iya, Jungkook. Jungkook terus dia. Iya. Kita lihat Berikutnya. Video berikutnya Pak De. Nah, ini yang saya bilang tadi Pak De. Segede-gede gitu coba. Dia sebetulnya pengen koleksinya bukan foto dia. Selimut. Iya, emang bisa jadi selimut sih itu. Iya, selimut dia. Berarti dia setiap kali tidur berasa dipeluk Jungkook dia. Iya. Ini gimana menurut Pak De, masih normal kah? Kalau ini zaman aku juga udah ada ya. Oh, karena tapi mengidola- beda. Jadi kalau dulu itu tokoh, kalau di Amerika sana ya, di sini kebetulan orang ngikutin sana juga seperti itu. Iya. Tokoh basket, tokoh Iya, baseball. Iya, itu. Jadi memang kemudian ada yang makin lama makin mahal dia. Karena itu kan nantinya akhirnya barter kan. Iya. Gue punya ini nih, lu punya berapa? Gue punya ini harganya sekian, gitu. Itu memang dulu ada. Oh, berarti ini masih normal lah Pak De, Masih mengidolakan normal, seseorang tapi kan. sekarang mungkin menjadi boomingnya Koreanya ya, Korea, K-popnya ya, K-pop. itu sih. Tapi ya masih masuk akal. Masih sih, masuk akal ya. Kalau menurut aku yang kayak gitu. Karena juga pasti Pak De juga banyak kan orang-orang yang ngoleksi fans-fans dulu yang ngoleksi semua kaos-kaos Warkop. Iya, ada hal apa segala kayak gitu. Souvenir Bahkan Warkop. kita heran-heran kadang-kadang nih foto gue di mana ya? Iya, Kok dia bisa punya gitu. gitu. Itu banyak yang seperti itu. Aku pernah tahu juga ada orang yang ngumpulin dan seneng bener lihat bungkus rokok. Bungkus rokok Pak De. Bungkus rokok dari seluruh dunia. Oh. Dan kebetulan bapaknya mampu sering keluar negeri gitu kan, dibelikan hal gitu. Senang sama bungkusnya aja ya. Dia begitu ngelihat apa, dia belum punya ada majalah luar apa, ada bungkus rokok nih, dia Teriak-teriak tuh. terus dia terus apa gitu. Terus gimana sekarang Ya. responnya Pak De? Setelah Aku ngelihat udah lama bungkus sih rokok. nggak. Bungkus rokok yang ada gambar-gambar mas-mas dengan jantung bolong. Bungkus rokok tuh semua Iya. bungkusnya gitu-gitu semua tuh. Bisa membunuh. Iya. Iya. Ini kita coba tengok video berikutnya Pak De. Berikutnya. Ini ada si cewek binder. Aku lagi bawa binder nih, mau tukeran nggak? Kalau yang ini nggak boleh diminta, soalnya yang ini tuh merek Harvest. Tahu nggak sih si Putri di kelas sebelah ya? Dia punya Miss Beauty yang Harvest dong. Kamu mau kertas? Yaudah nih aku sobekin ya dari buku aku. Nggak boleh dari binder. Kalau binder cuma buat tuker-tukeran doang. Binder. Ini Pak De tahu nggak? Dulu zaman saya SD Pak De, zaman saya SD tuh emang di kalangan Kok pernah SD kok? 3 tahun aja Pak De. Oh 3 Hebat kok ya. Yang lainnya 6 tahun loh. Saya 3 tahun aja. Oh 3 tahun. 3 tahun aja, Pak. Ngeri. Lompat terus ya. Lompat terus. Jadi zaman saya SD tuh emang perempuan tuh rata-rata ada binder gitu Pak De. Binder tuh kayak kertas biasa sebenarnya cuman ada gambarnya, gambar princess apa, terus gambar Barbie apa gitu. Terus ada beberapa juga yang ada baunya kan.
yang ada wanginya. Jadi perempuan-perempuan ini melakukan transaksi dengan itu. Barter binder. Iya. Nggak tahu apa maksudnya cuman. Binder ini bangsa yang kayak apa sih? Frozen segala gitu kan? Iya, ada Iya, frozen. Jadi ini emang khususnya untuk anak-anak kecil kali ya? Iya anak kecil. Iya. Anak kecil. Aku baru tahu terus terang nih, binder-binder kayak gini nih. Oh, kayak gitu. Terus apa yang ditukar itu? Sesama binder. Emang nggak masuk akal. Tapi dia nggak binder kan orangnya? Enggak binder. Nggak binder. Enggak. Ibarat yang mereka lakukan adalah ibarat tukar ubi pakai ubi, Pak De. Iya. Kan? Dia masih ada di alam zaman dahulu ya. Iya. Masih barter dia. Iya, Nggak beli. Jual binder. Terus di binder itu Pak De, kita tuh cewek-cewek tuh sering ngisi biodata kan? Biodata nama, makanan Dari dia sendiri. Oh, dia ngisi data dia namanya. Jadi dulu waktu aku SD SMP itu ada macam itu. Oh. Jadi kayak dari gitu, ngisi kita bagi ke teman-teman ngisi apa nama siapa, panggilan, tempat lahir, segala. Terus nanti ada tempat libur kayak gitu. Makanan kesukaan. Minuman kesukaan, kuah ini. Gitu. Berarti dia memang pengungsi. Berarti dia pengungsi. Oh iya. Hobinya Indomie kan. Ada beatnya, dulu beatnya Ari Keriting kan. Ari Keriting. Bahwa Indomie itu buat mereka makanan pengungsi. Makanan mewah. Karena harus ada bencana dulu baru bisa makan. Iya. Nah, kita langsung lihat video berikutnya Pak De ya. Ya. Tambah koleksi ikan tanpa kasih tahu istri. Ngomong bojo melawan nambah koleksi ikan jumbo. Koi Pak De. Koi milge ya. Koi. Ini agak bingung aku. Kenapa Pak De? Dia koleksi atau ternak? Oh iya kan? Iya kan? Ya kalau hewan-hewan tuh gitu ya. Tambah koleksi gini. Kayak gitu. Berarti ini bisa dibilang juga koleksi-koleksi yang menguntungkan Pak De ya? Iya, jadi karena bibit dia yang ngerawat nanti ada unsur bisnisnya. Gitu kalau menurut aku, ya kan? Tapi kalau seandainya dia koleksi nambah terus nanti kan ikannya juga beranak. Jadi ikannya makin banyak, satu rumah isinya ikan semua, Pak. Itu gimana tuh? Istrinya korbanin. Oh iya. Istrinya juga suruh berenang ya. Pak De terakhir kali pelihara hewan apa? Anjing. Aku senang kuda, senang anjing. Kebetulan yang gede-gede. Kayak gitu. Ikan juga senang sih, cuman zaman dulu itu anak-anak itu pasti mengalami semua. Apa tuh? Jadi ada musim ikan. Ada musim burung dara. Kayak gitu. Aku alami itu semua. Dan ya, berbicara. Pak De tahu. Apa? Kelomang. Iya, kelomang. Kelomang iya. Pak De. Kelomang kalau malam kelomang pakai guling. Kelonan. Itu ngalamin. Tapi kalau yang ini kan nggak cuma main-main. Mati aja tuh, pasti mati itu. Mati, kasihan. saya juga Pak De, mati iya, terus kan? itu mati. Kasihan kali itu. Kelomang-kelomang itu Pak De, abangnya bilang kasih makan ini kelapa ya kan Bang? Kelapa. Saya masih kasih makan kelapa, mati-mati juga. Iya, sama. Saya kayak gitu juga. Jadi dikasih makan sayur-sayuran katanya. Enggak juga. Ayam Teletubbies Pak De. Nah, itu kalau menurut saya lebih sadis lagi. Oh, dicet gitu. Dicet kan? Ayamnya, Dicet iya. kan? Itu kita nggak tahu chatnya bener-bener emang artinya proper untuk ayam. Nggak proper Pak De, karena besar dikit luntur warnanya. Ayam berarti kan juga memang nggak diperuntukkan untuk ngecat bulu ayam kan? Iya. Iya kan? Mungkin juga menderita juga tuh orang. Panas-panas juga gitu. Nah, itu yang menurut aku ya itu kelainan jiwanya kuat kali yang seperti itu gitu. Tapi kalau hewan masih masuk akal menurut Pak De? Masih, karena kayak gini, dia kan pasti pelihara kan. Kalau dia begitu suka, dia pasti pelihara baik kan. Ini kan Pak De tadi beberapa cerita banyak koleksi keris, koleksi senjata, sajam berarti kan. Sajam. Ini kalau teman-teman lihat mungkin nggak kelihatan, tapi di atas tuh banyak topi. Saya lihat banyak topi, di sini ada topi. Banyak koleksi Pak De berarti cukup banyak kan? Lumayan. Dari semua koleksi Pak De yang paling bikin sakit hati dengar harganya tuh beli apa Pak De? Yang paling Nah itu. apa? Aku tuh
makanya aku bisa ngomong mungkin ya, karena aku nggak segitu-gitunya amat gitu. Oh, berarti masih bisa nahan ya? Jadi kayak topi nih, topi ini khusus hanya Harley Davidson. Iya. Tapi nggak semua beli. Oh, ada oleh-oleh, ada yang teman tahu aku suka Harley apa segala macam. Ini sih masih nggak kelihatan ya, ini bisa kelihatan. Stiker Harley aku kumpulin. Stiker? Mungkin ribuan kali. Mungkin ribuan karena banyak yang keluar tuh, sehingga ada oleh-oleh ini tuh patch. Oh iya, patch itu segala ada. Jadi memang nggak terlalu boncos lah. Nggak terlalu boncos ya. Mungkin yang rada agak sampai sekarang bukan koleksi, hobi ya. Hobiku motor. Motor. Karena sekarang semakin mahal. Iya. On the real semakin mahal, nggak kayak dulu. Tapi itu pun aku akalin. Misalnya, aku ada satu motor tua yang aku memang bangun itu 15 tahun. 15 tahun baru bagus, baru bener-bener bisa aku pakai jalan enak, orang bisa ngeliat, wih keren nih gitu. 15 tahun. Kayak buat motor baru gitu ya. Aku nggak pernah mau maksa. Aku nggak punya duit, nggak aku beliin. Jadi aku memang nggak terlalu, kebetulan kok yang aku koleksi, yang katakanlah koleksi, yang aku hobi itu nggak seperti itu. Nggak seedik itu. Nggak seedik itu. Nggak seamat deket tuh itu. Enggak deket itu. Gua nggak bisa. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Gitu. Berarti menurut Pak Adi gimana nih? Saran-saran untuk orang, agak susah ya ini. Saran-saran untuk orang yang mengkoleksi berlebihan, ada nggak Pak Adi? Saran-saran untuk orang mengkoleksi berlebihan. Berarti orang itu memang punya apa ya, kelainan yang lebih daripada yang lain. Kayak gitu. Jadi misalnya yang tadi aku bilang, mengkoleksi yang serem tadi. Spritol lah. Itu sih menurut aku tingkat koleksinya bukan sekedar koleksi ya. Ada hal lain di situ, ada kepercayaan gitu. Ada sebuah dia berharap lebih dari apa yang dia koleksi ya. Iya, menurut aku bukan sekedar, beda lah macam aku kan gitu, misalnya golok gitu yang tadi aku bilang, aku bisa tahu nih golok Sumbawa loh, gini kayak gini, ini untuk nebang ini. Karena senang ke knowledge-nya kan. Iya, knowledge-nya kan. Ini lebih kepada apa ya? Lebih hal-hal yang di luar nalar kasih aku bilang kayak gitu. Jadi ya memang yang aku bilang tadi, fanatisisme itu memang sebaiknya jangan sampai berlebihan kayak gitu. Jadi kalau fanatik untuk kebaikan, bantu anak-anak kanker kita nih di Pita Kuning itu keren, boleh bahkan dianjurkan, misalnya tonton semua ini tayangan ini, termasuk iklannya, jangan di skip, kan membantu kita untuk bisa dapat duit sama adik-adik kita. Nah, itu fanatik kayak gitu boleh. Artinya nggak ada hubungannya sama keinian dia, tapi justru ada hubungannya untuk memberi kesenangan pada orang lain. Seperti Ustaz bilang, berlomba dalam kebaikan Pak Dea. Gitu. Islam kok ya? Islam Pak Dea. Alhamdulillah saya Islam Pak Dea. Aku pernah dengar di Islam itu. Iya, emang Islam Pak Dea. Berlomba dalam pesantren dulu saya Pak Dea. Pesantren. Oh saya. benar. Iya. Iya. Di mana? Ada di Medan, namanya Ar-Radotul Hasanah Pak Dea. Wah, ngeri kali. Di Medan ada. Di Medan pesantren ada Pak Dea. Bukan. Itu orang jarang tahu tuh. Jarang tahu di emang. Di Medan ternyata ada pesantren. Ada Pak Dea, bukan cuma copet di Medan ada. Bukan aku yang bilang. Bukan aku yang bilang. Tapi kan nggak semua. Iya, benar-benar. Cuman memang di sana terkenal keras. Iya, keras. Iya. Gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain juga ada hal-hal yang aneh dalam kehidupan, bisa loh kirimin video, kiriman rekamannya ke kita, video TikTok, ke DM-nya IG Pita Kuning, @pita_kuning, gitu ya. Nanti pasti kita reaction. Iya. Reaction. Apa itu artinya? Reaksi. Oh, reaksi. Aku kadang-kadang tahu Indonesianya, nggak tahu Inggrisnya. Baru tadi itu aku tahu Inggrisnya tapi nggak tahu Indonesianya. Ya, jadi mungkin sampai di sini dulu pengetahuan kita. Kita sekedar pengen sharing dan kita kepingin membandingkan zaman kau sekarang yang Gen Z kan. Kalau aku kan Gen E. Gen E namanya Pak De. Iya nggak tahu. Gen Z kan yang sekarang terakhir. Berarti aku kan yang di duluan kan gitu. Kan Gen A, kan Gen E. Jadi
Itu aja, semoga bisa berguna untuk kalian semua. Sekali lagi support terus Pita Kuning, adik-adik kita yang punya hak untuk bisa berbahagia, bisa bergembira seperti kita semua. Terima kasih perhatiannya. Bye. Kompor gas. Kalau gue nggak ngerti nih maksudnya bagus biasanya. Sekarang nggak tahu deh gitu ya.